Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Saiful Rahman MPD selaku dosen bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman Hukum Tata Negara dan Siasat, terlebih khususnya yaitu kelas HTN 1A. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat. Yang kedua, salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berpidato dengan tema cinta tanah air dan bahasa Indonesia. Sebagai seseorang yang mengaku beriman, kita harus memiliki muhabbah atau rasa cinta yang dalam kepada tanah air Indonesia. Sebagaimana ungkapan orang bijak dalam kata-kata hikmahnya, hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian daripada iman. Demikianlah tanggung jawab rakyat yang mencintai negaranya. Dengan sepenuh hati, tanggung jawab sebagai rakyat dari bangsa dan negara ini. Sebagai contoh nyata adalah para pejuang bangsa ini. Mereka yang merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan menjaga negeri ini dari penjajahan terdahulu. Karena rasa cinta dan rasa tanggung jawabnya yang besar pada negara ini, mereka rela mati sebagai syuhada di medan perang demi membela negaranya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita berjuang dengan segenap jiwa dan raga demi kemuliaan negara ini. Perjuangan itu bisa dilakukan dengan cara belajar, mengisi hidup kita dengan berbagai hal kemuliaan negara ini. Selanjutnya, ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Oleh karena itu, adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah suatu hal yang penting, mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita terdapat menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah sesuatu yang penting, mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita
terdapat suatu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing, dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan, maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, beragam bahasa. Mereka gunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, berhubungan, dan bersosial dalam masyarakat. Meskipun begitu, dengan beragam, bermacam perbedaan, warna-warni, adat dan istiadat, dengan menggunakan bahasa, kita dapat mengungkapkan keinginan, kemampuan, ilmu dan pengetahuan kita dengan berbahasa Indonesia. Seperti yang telah pejuang-pejuang muda ikrarkan, yang pada hari Sumpah Pemuda kita peringati bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari keanekaragaman bahasa di Indonesia. Sebagai bahasa persatuan, maka kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Siapa yang merendahkan, maka dia menghina bangsanya sendiri. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum saya akhiri pidato ini, harapan saya adalah semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan bagi saudara sekalian. Kiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.